A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kenapa jawabnya lemes banget ini? Udah pada makan pagi belum? Udah Sarah. Masya Allah. Begitu juga dengan harapan saya untuk seluruh pemirsa yang ada dimanapun saja Anda berada. Tentunya pemirsa setia iNews, program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Nah, hari ini kita akan ngomong tentang pendidikan pada anak. Nah, beberapa waktu yang lalu ada juga beberapa kejadian-kejadian yang cukup viral ya, yang berhubungan tentang bagaimana karakter manusia yang terbentuk, yang melakukan tindak kriminal ternyata berhubungan juga dengan cara pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, Bu, ya, saya izin dulu untuk memperkenalkan guru-guru kita yang akan membahas tema kita kali ini. Untuk itu izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping beliau Ustadz Erik Yusuf hadir juga guru kita Kiai Haji Khalilur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat ya Kiai? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Dan di samping Kiai Khalilur Rahman hadir yang paling cantik ini Bu dari yang ada di sini karena satu-satunya perempuan. Terima kasih banyak Ustazah Inna Rotul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, bicara mengenai hubungan orang tua dan anak tidak mudah. Tapi saya akan ajak dulu ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menyikapi sebuah tayangan yang sedang viral atau sebuah kasus yang sedang viral berikut ini. Ini dia. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan pertama bagi anak adalah pendidikan oleh orang tuanya di lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan tempat di mana seorang anak dibentuk. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan bagi setiap anggota keluarganya. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi di sekitar kita, beberapa orang anak tega melakukan tindakan keji. Lantas, bagaimana seharusnya peran orang tua dalam mendidik seorang anak? Ya banyak Bu, bapak-bapak dan juga pemirsa iNews dimanapun saja ada berada. Tindak kriminal yang dilakukan anak ya, misalnya maaf tawuran ya Bu ya, ada yang tawuran ya, anak ini tawuran mereka nggak mikir pada saat mereka mukul atau mereka melakukan apapun itu bisa menyebabkan kematian buat lawannya, bahkan nggak sedikit yang ngerasa bangga dengan tindakan itu. Kayak yang tadi itu kasus pembunuhan yang kemarin, terus juga ada juga anak membunuh orang tuanya. Nah, di mana sih kesalahannya? Nah, apa yang harus kita koreksi? Silakan Ustadz Erik, fadhol. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa ala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat fenomena yang tadi ya, banyak sekali yang viral tentang bagaimana seorang anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya gitu ya. Ini penting sekali kita pahami kenapa Rasulullah SAW menyampaikan ta'adabu tu mata'lamu. Jadi yang namanya adab itu mesti didahulukan daripada ilmu. Karenanya kalau di pesantren-pesantren ya kita tentu adab dulu baru kemudian ilmu. Ini penting sekali karena jika seandainya orang yang berilmu tapi tidak beradab ini sangat berbahaya. Ya. Tetapi ketika adab memang sudah kemudian dari kecil, karena ada konsep begini, ada konsep the power of repetition, ada konsep kekuatan pengulangan. Jadi kalau dari kecil dilakukan pengulangan terus menerus agar supaya anak-anak itu berbuat baik ya, mendapatkan pendidikan yang baik ya, mendapatkan informasi yang baik, bagaimana mereka bersosialisasi dengan baik ya.
insya Allah ini akan menempel karena anak-anak itu sebagaimana kertas kosong yang kemudian dituliskan di dalamnya oleh orang tua dan lingkungannya. Nah, banyak ini yang kemudian lalai orang-orang tua terhadap ini. Karenanya anak-anak seringkali apalagi sekarang tidak terawasi memasukkan informasi-informasi ke dalam pikirannya yang buruk-buruk. Seperti misalnya begini, ini ada risetnya. Kenapa anak-anak itu tawuran dan ketika tawuran itu seringkali bahkan bisa menghilangkan nyawa, membunuh dan lain-lain. Ternyata setelah diriset orang-orang yang atau anak-anak yang dekat dengan benda-benda tajam dan lain-lain yang kemudian mematikan itu seringkali bermain games yang mematikan. Nah ini penting nih, jadi ada games-games ya. Dulu ada beberapa games yang sangat mengerikan, yang kalau ini tuh ada darahnya keluar dan lain-lain. Kalau kita lihat kalau lihat nih Kiai semua lihat itu sudah ngilu lah. Ini video games gitu ya? Ya video games itu, jadi suaranya kan udah nyata itu, suaranya gambarnya visualnya, semua ya. Visualnya. Ini yang membuat mereka itu akhirnya apa? Ketika masuk ke dalam kepala atau otaknya, ini otomatis yang namanya otak itu menyimpan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan disimpan dalam otak. Dan ketika ini 1 tahun, 2 tahun dengan durasi yang panjang, dia sudah tidak lagi dalam otak, tapi dimasukkan ke subconsciousness atau alam bawah sadar. Inilah yang ketika refleks ada sesuatu, tidak perlu dipikir, itu langsung keluar. Karenanya kalau ada sesuatu peristiwa yang menekan, ya dia stres, dia langsung keluar. Apa yang keluar? Apa yang biasa dia lihat, apa yang biasa dia dengar, apa yang biasa dia bicarakan dan lain-lain. Makanya ketika banyak kekerasan dia lihat dan lain-lain, bahasanya jadi kekerasan. Ada orang itu langsung dia pukul, langsung dia tusuk, langsung dia. Nah ini yang mengerikan. Ya karenanya kita dari awal kenapa ada konsep godol basor dan lain-lain. Ya tundukkan pandangan lain-lain karena apa? Karena kita itu harus menyensor, memfiltrasi, harus memilah-milih apa-apa saja yang masuk ke dalam otak kita, terutama anak-anak kita. Karena anak-anak ini nanti juga akan menjadi besar, akan menjadi dewasa. Nah inilah yang menjadi berbahaya ketika generasi, kalau kita ngomong generasi sudah 10 tahun, 20 tahun jangka waktunya ya. Ketika kita diamkan ini berbahaya. Makanya nonton film yang benar, lihat informasi yang benar, browsing sosmed juga yang benar, YouTube yang benar. Jangan acara gibah terus, wah nanti yang masuk jadi bentar-bentar ketemu nggak gosip awal-awalnya kan gitu. Iya. Nah kalau ibu-ibu gitu, kalau anak-anak jadi apa? Jadi berantem kan gitu. Nah jadi ngerinya kayak tadi tiba-tiba pembunuhan. Nah bagaimana kalau misalnya sudah sampai seperti itu? Tiba-tiba berantem sedikit, kan kita lihat. Sedikit saja ada masalah anak-anak tiba-tiba langsung memukul, langsung menyiksa, langsung membuli, langsung dan lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang penting diperhatikan dalam keluarga insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Ya Ibu kalau saya ngelihat tayangan anak-anak zaman sekarang yang tawuran Bu, itu bawa celuritnya gede-gede banget gitu ya Bu ya. Ngeri ya itu, sadar gak sih mereka kalau kayak gitu tebas itu orang bisa menghilangkan nyawa kan ya, itu bahaya ya. Silakan Kiai Khalilur Rahman, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati Indonesia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, tadi telah kita simak tayangan video ada seseorang anak membunuh orang tuanya. Kasus-kasus kejahatan yang menimpa, yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya sangat banyak kita lihat di televisi. Betul Bu? Pilihan orang tua, pilihan ayah dan ibu, apakah ayah
dan ibu ingin menjadi orang tua yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atau ingin mendapatkan laknat azab dari Allah Subhanahu wa taala? Pilihannya cuma dua. Ibu, bapak pilih yang mana? Dapat rahmat, dapat azab? Rahmat. Kalau kita melihat kasus tadi, saya teringat dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Syekh Abdullah Nasih Ulwan, di sana dijelaskan asbabul inhiraf, sebab-sebab anak itu menyimpang, menyeleweng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu kan sesungguhnya kan secara fitrahnya suci, bersih, suka akan kebenaran, suka akan kebaikan. Tapi ada anak-anak yang kita bilang bengal, atau bengal, nakal, susah diatur. Udah dinasihatin kagak denger juga. Kenapa? Di situ disebabkan di antara asbabul inhiraf, sebab anak itu menyimpang, su'u muamalatil abawain lil walad. Jeleknya muamalah, hubungan antara kedua orang tua kepada anaknya. Coba Bapak Ibu tengok deh, kalau ada anak kita yang nakal, yang susah diatur, coba evaluasi diri. Ibu ya terutama. Karena ibu itu adalah madrasatul ula. Pendidikan pertama itu ibu. Anak itu bisa bicara dari mana? Ibunya. Sambil kita gendong, netein, ajak ngomong. Cantik, ayo makan. Tampan, ayo makan. Siapa yang ngajarin? Ibunya. Kalau kata-kata yang keluar dari ibunya baik, penuh dengan kebaikan, diasuh dengan penuh kasih sayang, niscaya anak pun akan menjadi anak yang penuh kasih sayang. Tidak akan ada lagi anak yang membunuh orang tuanya. Makanya Bapak Ibu semua, yang namanya menjadi orang tua, Bapak Ibu menjadi murabbi, menjadi pendidik. Pendidik itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan adabnya. Oleh karena itu, baiklah kepada anak dalam ucapan, dalam perbuatan. Insya Allah kita termasuk orang tua yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Terima kasih banyak Pak Dr. Kiai Haji Khalilur Rahman MA yang sudah memberikan pencerahan kita tentang tayangan yang sedang viral tadi. Silakan Ustazah Inaratul Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bu, Ya. subhanallah, cantik dohiran wa batinan, amin Allahumma. Amin. Amin. Kalau ibunya cantik, insya Allah nanti anak-anaknya juga cantik dan ganteng-ganteng. Amin. Karena apa? Sebagaimana yang kita lihat tadi, Bu, sedih sekali rasanya sebagai orang tua ya Pak. Ketika seorang sudah melahirkan kok dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mari kita sebagai orang tua mengacu pada akhlak Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka tidaklah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini kecuali untuk membagikan rahmat kepada alam semesta. Maka mari kita sebagai orang tua, terutama seorang ibu, berikanlah kasih sayang penuh kepada anak-anak kita. Kalau tadi Om David, saya panggil Om ya, masih muda. Kalau tadi Om David bilang bahwa ngurus anak tuh susah apa gampang? Gampang Om, gampang sekali. Jika menggunakan kasih sayang. Anak bandel enggak masalah, tetap kita sayangin.
Apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Maimun Zubair, bahwa anak-anak yang masih kecil, yang bandel, yang nakal, bukan bandel, tetapi mereka kreatif. Itu ala Rasulullah mendidik, ada stage-stage-nya. Usia 1 sampai 5, usia 5 sampai 9, kemudian sampai ke 14 itu berbeda. Maka ketika usia tahap awal, mari kita beri kasih sayang yang luar biasa. Supaya apa? Supaya anak kita pun memberikan kasih sayang kepada kita. Jangan hanya menuntut anak-anak kita untuk menjadi anak yang solih-solihah, tapi tuntutlah diri kita, orang tua, untuk menjadi orang tua yang solih dan orang tua yang solihah. Saya yakin ketika kita menjadi orang tua yang solih-solihah, maka zuriyah kita, anak cucu kita pun akan menjadi generasi yang solih dan solihah. Amin. Siap Bapak? Siap. Siap Ibu? Siap. Siapakah itu? Role model kita adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Ustazah ini bener loh Bu. Bu, bener Bu. Tadi saya ngelihat sendiri ya, kekuatan kalimat yang baik kepada kita manusia. Apalagi kalau diomongin ke anak-anak. Tadi waktu dibilang ibu-ibu cantik-cantik, saya langsung lihat muka ibu-ibu senyum semuanya. Begitu saya dipanggil tadi Om David, kan masih muda, langsung saya ikutan senyum Bu. Ustadz Erik protes. Allahu Akbar. Silakan Ibu, ada yang mau curhat? Curhat yuk silakan. Ya, namanya siapa? Curhatannya apa? Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai, Ibu Ustazah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Ibu Nubzatun Saniyah. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya mendidik anak-anak kita agar taat pada kedua orang tua dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke, baik. Kiranya itu saja. Itu saja Bu ya. Saya Baik, ini akhiri, ya. baik, terima kasih banyak Ibu. Silakan Ustadz Erik mungkin bisa dijawab. Fadhol. Baik, tentu kalau kita lihat bagaimana caranya anak-anak itu kemudian mau mendengarkan orang tua, tentu kita tadi yang sudah disampaikan nih Ustadz Ustazah nih ya, kita harus mencontohkan, memberikan teladan kepada mereka semuanya ya. Karena anak-anak ini juga melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ini yang seringkali orang tua juga harus belajar bagaimana mereka di hadapan anak-anak. Ya, satu saja contohnya nih, ada seseorang santri yang curhat sama saya. Ustaz, saya diminta untuk jadi hafiz katanya ya. Alhamdulillah saya bilang, berarti hebat dong. Iya, tapi itu katanya Umi juga sama ayahnya apa? Cuman 3 kul aja katanya hafalnya. Nah jadi dia protes. Dia protes. Kenapa? Kok saya harus hafal 30 juz sementara orang tuanya juga hafalnya cuman beberapa surat. Nah itulah yang kemudian saya bicara sama orang tua. Ini contohnya ya. Saya bicara sama orang tua, Bu, Ibu ikut menghafal. Gak apa-apa, nanti setornya lucu-lucuan, seru-seruan ke anaknya, ke putrinya, ke putranya. Itu setornya lucu-lucuan aja. Tapi membuat putri-putranya semangat. Ketika yang namanya ibunya bisa 10 surat, anaknya 10 juz, insya Allah. Kan begitu. Ketika ayahnya sudah 1 juz, 2 juz, insya Allah sudah jadi hafiz ya. Nah ini sebetulnya salah satu contoh yang sederhana. Bagaimana kita memotivasi anak. Bagaimana kita meneladani. Bagaimana kita membersamai. Bagaimana kita memberikan semangat. Bagaimana kita juga salah satunya yang kemudian mengkontrol anak-anak. Nah karenanya membersamai tadi, memberikan pendidikan dan lain-lain. Itulah arti tarbiyah sebetulnya ya. Tarbiyah kita jadi murabinya anak kita sendiri ya. Itu yang terpenting insyaallah.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Erik. Ibu senyum-senyum udah paham belum? Bu, bu. Lemes banget jawabannya. Oh begono Ustadz gitu. Oh gitu ya. Baik, tentunya juga buat kita yang hadir di sini di Masjid Raya Jakarta Garden City. Daerah mana sini Bu? Hah? Cakung, masih Jakarta? Belum Bekasi? Belumnya kenceng belum, enak aja. Jakarta nih, emang kenapa Bekasi? Baik, buat Anda pemirsa dimanapun saja berada, kita akan rehat dulu sejenak. Kita akan kembali lagi saat lagi hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.